Selamat datang di Kampung Alun-Alun RW 9, Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta. Kampung ini menjadi salah satu pengelolaan gugus tugas kampung dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, mari kita lihat seperti apa pengelolaannya. Kita akan sedikit memberikan beberapa penjelasan terkait dengan prosedur untuk isolasi atau karantina mandiri di rumah, tentunya di Kampung Alun-Alun RW 9 ini. Kita ikuti yuk. Saat ini kita akan memasuki salah satu rumah warga yang ada di Kampung Alun-Alun. Tapi sebelum itu kita wajib cuci tangan. Yuk. Permisi, permisi Pak. Kita dari BPBD DIY ingin melakukan peninjauan terkait aktivitas warga selama masa COVID ini, Bapak. Terima kasih sebelumnya dengan Pak Siasa. Terima kasih Pak sudah diperkenalkan. Sedang belajar ya Pak? Ini merupakan salah satu aktivitas siswa-siswi yang saat ini diliburkan akibat adanya COVID-19, yaitu dengan belajar di rumah. Tentunya ketika kita di rumah juga bisa melakukan aktivitas yang asik lainnya seperti online lewat HP. Meskipun di rumah kita harus tetap bisa dikontak, itu sangat penting tentunya. Oke, selain itu ada apa lagi Bapak? Aktivitas di sini? Masak apa hari ini Bu? Masak buncis? Belinya di mana ini Bu? Di pasar. Apakah kesulitan Ibu untuk mencari bahan-bahan ini di pasar ataupun di market lainnya Ibu? Kebetulan juga sih kesulitan. Cuma sekarang memang pasar dibatasi jam tutupnya ya. Tutupnya biasanya lebih awal dari biasanya. Oke, berarti dalam setiap hari pergi ke pasar atau seminggu sekali ke pasar Ibu? Enggak tiap hari. Paling enggak minimal ya 3 hari sekali. Selain memasak, kira-kira kegiatan apa lagi yang Ibu Ya lakukan? ngepel, nyapu, bersih-bersih rumah. Ada kesulitan tidak dengan masa COVID ini? Ya, Ada perbedaan tidak? pasti enggak. Biasanya kita kerja aktivitas. Ini mau nggak mau nggak bisa kemana-mana. Untuk pengeluaran terus keluar terus kan untuk memasukkan sementara ini. Untuk membersihkannya seperti apa Bu yang dilakukan langkah-langkahnya? Kita menyediakan deterjen, kasihkan tempat, sama ngambil lap. Iya. Nanti kita deterjen lapnya itu dimasukkan ke deterjen, kita pakai belakang pintu yang tertentu yang sering dipegang. Yang sering dipegang ya. Yang sering dipegang Iya. baik kita maupun Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun Bu. Ye, monggo Pak RT. Nggih. Nyun sewu Pak RT. Nyun sewu nek Nggih. badhe mlebet wonten griya kula aturi cuci tangan. Oh, nggih Bu. Wah, nyuwun pangapunten Pak kesupen ya. Oh nggih, Kalau cuci tangan kan, nggih, monggo Pak RT. Itu menjadi salah satu prosedur penting yang harus kita lakukan setiap ada tamu yang datang ke rumah. Kok ndi Pak iki kok ngarani ngono. Wah, iku mau ngene. Pak RW. Kan saka kelurahan. Lapor ke Bu Lurah. Ngilis gawe data tentang data itu tidak sampai SMA wis dadi. Terus karo ngelaporke nak sesuk iki arep ana pembagian sembako sak RW kabeh data sudah siap. Terus karo ngelaporke nak kegiatan di RT penyemprotan seminggu 2 kali sudah tak lapor kabeh iki Pak RW jadi ora ana masalah apa-apa iku mau diteleng karo Bu Lurah pokoknya selalu koordinasi lho kelurahan ngono Pak RW. Wes sing anu wae engko gak dikoordinasi karo
Warga ini kan Bapak, Pak. Iya. Permisi, Iya, mohon iya, monggo, Bapak. iya, monggo. Monggo Bu. Yang saya mau ini nanti bahasanya campur basa Jawa, basa Indonesia. Ya, ya Mbak apa-apa. Sampai mawon. Oke. Nah, kita tadi sedang cerita apa kok? Sepertinya seru sekali. Oh gini ya Mbak, di Oke. ini kampung alun-alun, acak tulisan sini ya. Tadi bis sampai kurang itu laporan kalau Bu Lurah, nah tentang kegiatan di kampung alun dan Cokrowitan ini kon gawe data sudah tak laksanakan Mbak, tak laporin kurang kalau tentang kegiatan besok hari Selasa sore itu mau pembagian sembako untuk warga. Lalu tentang penyemprotan di wilayah Kampung Alun dan Cokrowitan seminggu 2 kali sudah dilaksanakan. Membangun kabeh wargane ben seneng. Ya, monggo di samping ini. Bagian Pak RT ada Mbak. Oke. Kinten-kinten kondisi masyarakat dalam menghadapi COVID saat ini seperti apa di sini, Pak? Iya, jadi gini Mbak, untuk kondisi masyarakat di kampung alun-alun dan Cokrowitan itu kita mengkondisikan, kita menghimbau seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah tentang SOP, bagaimana tata cara misalnya orang mau datang dan sebagainya. Kita selalu mengkondisikan kepada warga dan ya alhamdulillah kita selalu kita punya media baik yang kalau kita sekarang kan ada media sosial yaitu melalui WhatsApp karena kita sudah dihimbau untuk kita tidak kumpul-kumpul. Nah sementara ini kita komunikasi dengan pengurus RT dan warga masyarakat itu melalui medsos. Misalnya ada dari pihak kelurahan, kecamatan ataupun dari yang lain, nah itu kita sampaikan melalui di 2 media tadi, satu media melalui musola, kemudian juga melalui media sosial. Kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas pada masa COVID ini, Pak? Iya, masyarakat itu sesuai dengan himbauan dari pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya menjaga jarak, kemudian stay at home, anak-anak belajar di rumah, kemudian orang tua kita selalu mengawasi. Nek ono sik pas meninggal piye nek kondisi ngene iki apa wis do siap? Piye carane ngatasine? Yo sesuai wae karo SOP pemerintah. Yang penting jangan takut itu. Kira-kira seperti apa di sini, Pak? Ya. Persiapannya? Persiapannya ya semoga aja nggak ada ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini ada itu pun ya kita menyesuaikan seperti apa yang dihimbau dan sesuai SOP yang ada di pemerintah. Ketika misalnya ada yang meninggal, kalau meninggalnya di rumah sakit ya untuk pemulasarannya ya sesuai dengan apa yang di rumah sakit. Kemudian kalau itu di rumah kita menghubungi via puskesmas instansi yang terkait bagaimana untuk pemulasaran tersebut. Kita mengikuti aja. Nah, kita Sangat banyak sekali informasi yang diberikan dari Kampung Alun-Alun ini. Terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami. Tentunya matur suwun sekali. Saya mau undur diri. Terima kasih Bapak untuk berbaginya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Nama saya Eferi Ardi Wijanarko, yaitu beralamat di Alun-Alun Kota Gede, Yogyakarta, Kelurahan Purbayan. Nah, ini saya datang mudik dari Bali, sampai di rumah lapor RT yang diketahui oleh RW juga. Selanjutnya saya suruh cek kesehatan ke puskesmas. Itu himbauan untuk pemudik. Ayo ikuti aturan kampung, cek kesehatan dan karantina mandiri 14 hari. Ingat, karantina 14 hari mandiri. Selanjutnya aman untuk semuanya. Seperti ini, saya sudah cek ke puskesmas, saya dikasih ini form di HP juga ada di anak. Setiap hari kita ngisi ini melaporkan ke koordinator di puskesmas dan seluruh kelurahan Purbayan Kota Gede. Jadi kita diketahui, saya sebagai pendatang diketahui kesehatannya, apa benar-benar itu ODP atau PDP atau corona. Nah ini kita bisa selanjutnya bisa tahu seperti ini. Jadi kita bisa mengisolasi mandiri. Nah ini. Nah, untuk teman-teman yang datang pemudik, khususnya dimanapun berada, monggo sadar diri dan selalu lapor ke RT. Jadi nanti selanjutnya akan
kita lanjutkan mengecek kesehatan diri sendiri di Puskesmas. Itu saja para pemirsa, ya para yang melihat, monggo kita program Kampung Ini Peraturan Ampur kita taati, yang khususnya adalah dari pemerintah juga kita taati. Monggo kita demi kesehatan kita bersama. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang bersama dengan salah satu tokoh masyarakat di Yogyakarta. Tentunya akan memberikan salah satu himbauan untuk menghadapi COVID-19. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Iya. Mbak. Kira-kira ada himbauan apa untuk menghadapi COVID-19 ini? Sebelumnya mohon maaf, dengan siapa Bapak mungkin Iya. bisa memperkenalkan agar warga masyarakat DIY bisa tahu. J, saya Ahid Widirahmanto, dituakan di kampung ini. Kemudian terkait dengan COVID-19, ini memang sesuatu yang harus kita hadapi, bahwa bencana, ada bencana alam, ada bencana non alam, dan Indonesia memang menjadi satu daerah yang kita harus siap, atau bahkan bahasa saya, kita harus familiar dengan bencana, baik bencana alam maupun yang bencana non alam. Nah, kebetulan yang ini adalah bencana non alam yang kalau ini bisa kita manage dengan baik, ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Tetapi kalau tidak, betul-betul bisa menjadi sebuah bencana. Nah, harapan kami ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa kita jangan sampai panik menghadapi ini. Betul sekali. Yang kedua, kita harus betul-betul sesuai dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Kita jangan membuat acara sendiri-sendiri, jangan dengan keyakinan sendiri-sendiri. Karena saya yakin bahwa pemerintah, kemudian tokoh-tokoh agama, itu sudah berpikir jauh ke depan untuk keselamatan bangsa dan negara. Nah, kalau kemudian kita punya cara sendiri-sendiri, ya kita bisa melihat beberapa negara asing juga mengalami hal yang seperti itu. Tetapi insya Allah bangsa kita adalah bangsa yang sangat toleran, sangat tawaduk, dan insya Allah juga tidak seneng neko-neko bahasa saya. Nah, maka monggo ini kita hadapi bersama, bahwa Quran sendiri sudah mengatakan bahwa ada sebuah kesusahan mesti akan datang sebuah solusi. Sehingga kita harus yakin bahwa ini akan cepat berakhir, dengan catatan kita semua adalah mau untuk menyesuaikan dengan protokol yang ada. Jangan keluar rumah kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting. Kemudian cuci tangan setiap saat, kemudian jaga jarak ketika kemudian kita harus berhadapan dengan orang lain. Ya, seperti kita ini ya, Pak, ini jaraknya kan koyo-koyo mungsuan, tapi memang harus begini, ya harus begini. Kemudian juga yang kita hadapi adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi nyata. Iya, betul. Ya, jadi kalau kemudian masih ada yang mengatakan, "Oh, saya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa," belum tentu yang tidak apa-apa itu menjadi sehat betul. Karena bisa jadi yang kelihatannya sehat sudah terpapar, itu bisa menjadi penyebab. Ya, maka kemudian kita juga harus hati-hati betul. Maka saya sepakat kalau kemudian nanti kita harus menggunakan masker seluruhnya, saya sepakat. Kalau kemarin yang menggunakan masker yang merasa sakit, kalau saya begini, tidak sakit pun juga harus menggunakan masker. Saya sudah siap, Pak. Ya, saya juga bawa tak. Saya sudah siap ya, Pak. Tetapi karena orang seringkali, maka edukasi ke masyarakat sangat penting. Kemudian sebagai warga masyarakat, marilah kita ikuti apa yang itu menjadi petunjuk pemerintah, apa yang menjadi petunjuk para ulama. Majelis ulama sudah menentukan, Muhammadiyah sudah menentukan, NU sudah menentukan, apalagi yang mau kita cari. Saya kira para ulil amri kita itu sudah sangat bijaksana, sehingga monggo bersama-sama kita hadapi ini. Insya Allah kalau semuanya sesuai dengan protokol yang ada, ini tidak akan lama. Tetapi kalau semua bikin acara sendiri-sendiri, ya saya tidak ngerti mau sampai kapan. Dan kita juga jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus memikirkan orang lain. Karena ini adalah bencana, ini adalah musibah yang harus kita hadapi bersama. Terkait dengan banyak isu nih Pak, bahwasanya warga banyak yang menolak untuk pasien baik ODP, PDP maupun bahkan jenazah korban COVID ini
Nggih, Bagaimana nggih. himbauannya agar warga itu tidak takut atau tidak mengucilkan gitu? Jadi begini Mbak, ini penyakit, ya ini penyakit. Orang yang kena itu bukan kemudian jadi aib, Betul ya, sekali. bukan aib ini, ya. Tapi bagi masa yang masih edukasinya masih kurang, barangkali menganggap ini sesuatu yang aib, sesuatu yang kalau orang Jawa itu mengatakan bahwa ini kudu didoi, itu sangat salah. Didoi dalam arti jaga jarak iya, dalam arti bagaimana sesuai dengan protokol iya. Tetapi kalau kemudian dikucilkan, ya kemudian apalagi ada informasi sudah menjadi jenazah pun ditolak, ini sangat berlebihan, ya. Karena dalam paham agama kita bahwa seorang yang meninggal karena musibah seperti ini, ya itu termasuk mati syahid. Jadi bagus matinya. Hanya memang di dalam pengelolaannya harus sesuai dengan protokol yang ada. Kita tidak bisa mendekat, harus ada beberapa orang saja yang di situ sesuai dengan menggunakan pakaian tertentu. Tetapi jangan kemudian ditolak, jangan kemudian dianggap ini adalah aib. Itu tetap saudara kita yang kebetulan karena memang harus meninggal dengan cara seperti itu. Harus kita terima. Nah, makanya kemudian kita harus bisa mengedukasi juga pada masyarakat bagaimana supaya jangan kemudian menolak, ya. Jadi yang sudah terpapar misalnya entah itu ODP, entah PDP, monggo itu tetap warga kita, saudara kita. Asalkan sesuai dengan protokol yang ada, insya Allah tidak apa-apa. Di samping itu juga kita marilah tetap untuk berdoa. Kita juga harus tetap untuk mengupayakan lahir batin supaya musibah ini betul-betul bisa cepat berakhir. Saya kira itu Mbak yang saya sampaikan, ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ji, Bapak sama-sama, untuk Ji. himbauan kepada warga Ji, masyarakat. Ji. Tentunya kepada seluruhnya jangan lupa hotline kita untuk posko COVID-19 adalah 0274 54 kali 85. Sekali lagi 0274 54 kali 85. Kita tunggu.